Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah renang dan perkembangan atletik di Indonesia. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan kecepatan tangan dan kaki dalam permukaan air. Karenanya renang dikategorikan sebagai olahraga akrobatik. Renang termasuk olahraga yang diminati seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Renang dapat melatih sistem pernapasan, memacu aliran darah ke jantung dan paru-paru, serta memperlancar pembuluh darah. Kegiatan renang telah ada sejak tahun manusia mengenal tulisan. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan soal sejarah renang berikut ini. Oke, lanjut. Sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang dimulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung (SEF), ZWEMBON atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memperkarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, West Java Zembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Ost Java Zembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Poerwo Soedarmo mendirikan PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetensi. Kemudian kita lanjut di perkembangan atletik di Indonesia. Langsung saja, cabang olahraga atletik dimulai berkembang di Indonesia pada permulaan tahun 1930 ketika pemerintahan Hindia Belanda memasukkan atletik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian Belanda juga membentuk organisasi yang menangani penyelenggaraan pertandingan atletik dengan nama Netherlands Indische Athletic Unie atau NIAU. Di Pulau Jawa berdirinya organisasi-organisasi seperti Atletik, ISSV, HALES, dan IAC di Jakarta, PAS di Surabaya, dan ABA di Surakarta. Di Sumatera berdiri organisasi atletik yang bernama Sumatera Athletic Band atau SAB di Medan pada tahun 1930. Setelah mengetahui sejarah atletik, diperoleh kesimpulan bahwa atletik di Indonesia masih berumur begitu muda. Akan tetapi, berkat peranan NIAU pada zaman Belanda telah tampil para bintang atletik Indonesia yang sangat handal seperti Effendi Saleh, Thomasowa Matsor, Saleh Muhammad Murbambang, Harun Ar-Rasyid, Muhammad Abdullah, dan FGE Ropimben yang mencapai loncatan setinggi 1,8 m. Harun Ar-Rasyid berhasil mempunyai prestasi yang membanggakan. Sedangkan Nur Bambang dengan kecepatan 10,8 detik dalam lari 100 meter mengukur prestasi terbaik di Indonesia. Baik hasil yang dicapai oleh Harun Ar-Rasyid maupun hasil Nur Bambang baru belasan dan puluhan tahun dapat diperbaiki oleh atlet-atlet Indonesia selama dijajah bangsa
Jepang, kegiatan olahraga atletik mengalami hambatan dengan terbentuknya Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI pada tahun 1946. Bagian atletik dalam PORI segera membangkitkan kembali kegiatan cabang olahraga menuju kemajuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Usaha nyata dimulai dengan terbentuknya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI pada tanggal 3 September 1950 di Semarang. Kegiatan awal-awal tercatat pada akhir tahun 1950 juga dengan melaksanakan perlombaan atletik di Bandung. Perlombaan tersebut sekaligus ditunjukkan sebagai persiapan atlet-atlet Indonesia menghadapi Asian Games seri perdana tahun 1951 di New Delhi, India. Organisasi induk PASI telah diterima sebagai anggota Atletik Internasional atau IAAF. Itu saja dari saya tentang penjelasan renang dan perkembangan atletik di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.